Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti apa yang disampaikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183, bahwa tujuan diwajibkannya kita berpuasa adalah la'allakum tattaqun, supaya kita mencapai derajat orang-orang yang bertakwa. Kenapa orang-orang yang bertakwa? Karena orang-orang yang bertakwa itu berintegritas. Orang-orang yang bertakwa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarangnya. Orang yang bertakwa itu produktif. Produktif dalam arti mereka menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk hal-hal yang baik. Malam-malam Ramadan dihiasi dengan tadarus Al-Quran. Malam-malam Ramadan dihiasi dengan qiyamul lail. Malam-malam Ramadan dihiasi dengan makan sahur bersama keluarga. Produktif sekali. Tidak ada waktu yang tersisa untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Orang-orang yang berpuasa memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitarnya. Mereka berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan sosial. Memberikan zakat, wakaf, sedekah, infak, dengan harta, dengan tenaga, dengan pikiran, dan juga dengan perilaku yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tabassumu kali akhika laka sadaqatun." Senyummu kepada saudaramu laka sadaqatun, maka itu merupakan sedekah bagi engkau. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, masalahnya adalah kita acap kali menyaksikan bagaimana Ramadan itu sepertinya tidak memberikan dampak bagi kita. Sepertinya amaliyah di bulan Ramadan berhenti bersama perginya bulan Ramadan. Qiyamul lail yang dilaksanakan sepanjang bulan Ramadan usai bersama perginya bulan Ramadan. Kemudian bersedekah yang dilakukan sepanjang bulan Ramadan juga berhenti bersama hengkangnya bulan Ramadan. Fenomena seperti itu banyak sekali kita perhatikan, kita lihat, dan sepertinya Ramadan tidak memberikan banyak dampak bagi pembentukan kepribadian kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Tidak jarang perilaku-perilaku negatif yang pernah ditinggalkan sepanjang Ramadan, perilaku tersebut dilakukan kembali setelah usai Ramadan. Seperti apa yang digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu selain melapar dahaga dan menahan lapar. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, maka untuk menjadikan Ramadan sebagai karakter kita, banyak orang berpendapat bahwa Ramadan harus dibuat menjadi sebuah kebiasaan. Untuk menjadi sebuah kebiasaan, maka langkah yang pertama adalah set your lean goal. Langkah pertama ini mengajak kita untuk memikirkan, benar-benar memikirkan what is a bigger meaning behind it. Apa sih yang menjadi tujuan utama kita melakukan hal ini? Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi."
Jadi ibadah puasa itu dilaksanakan benar-benar ikhlas karena Allah, karena iman kepada Allah, bukan karena hal-hal yang lain. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, langkah kedua adalah membuat keystone habit. Keystone habits itu merupakan langkah yang menurunkan target besar pada langkah-langkah yang kecil. Sebagai contoh, untuk menghatamkan Al-Quran, kita bisa melakukannya dengan cara yang sangat mudah sekali. Misalnya, Al-Quran itu kan terdiri dari 30 juz. Bisa dibuat dalam hari, menjadi 30 hari. Setiap juz itu terdiri dari sekitar 20 halaman. Artinya, Al-Quran dapat kita khatamkan dengan membaca 4 halaman setelah usai sholat fardu. Sehingga dengan demikian, satu hari bisa selesai 1 juz, dan dalam 1 bulan bisa selesai khatam Al-Quran sepenuhnya. Langkah yang ketiga adalah membuat pre-commitment, yaitu semacam konsekuensi-konsekuensi yang harus dilaksanakan manakala key habits tidak dilakukan. Ini semacam takjir apabila key habits tidak dilakukan. Semakin berat takjir yang dilakukan, itu semakin besar tekanannya. Ini penting untuk menghindari tindakan-tindakan indisiplin. Misalnya, apabila kita tidak membaca Al-Quran 4 halaman setelah sholat fardu, maka takjirlah dirimu dengan membaca double pada saat sholat setelahnya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah make a love. Langkah ini memasukkan faktor eksternal dalam waktu tertentu. Yaitu misalnya, buatlah milieu tertentu, milieu yang mendukung untuk kita dapat mencapai target. Misalnya, untuk dapat menghatamkan Al-Quran, maka bergabunglah dengan kelompok One Day One Juz. Bukan bergabung dengan kelompok rumpi. Susah. Pengen khatam Al-Quran, gabungnya dengan kelompok rumpi. Susah untuk hafal, untuk khatam Al-Quran. Kesimpulannya adalah, apabila kita ingin menjadikan takwa sebagai karakter kepribadian kita, maka jadikanlah takwa sebagai kebiasaan kita. Kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang akan menginternalisasi diri kita, menjadi nilai kita, menjadi karakter kita, dan menentukan kita sebagai yang kita harapkan. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.